Oke, ada 3 buah package yang akan sering kita gunakan dalam kecerdasan komputasional ini. Yang pertama adalah package NumPy, dan yang kedua adalah Matplotlib, yang terakhir adalah Scikit. Oke, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai package NumPy. Package NumPy ini digunakan untuk penyimpanan data, pembuatan data, pengolahan maupun operasi data. Oke, untuk menggunakan package NumPy, yang kita lakukan pertama kali adalah import package tersebut dengan menggunakan perintah import NumPy. Saya buat aliasnya hasNP, maka kita eksekusi. Tanda bintang artinya bahwa dia sedang eksekusi. Oke, kita bisa cek function apa saja yang disediakan dalam NumPy dengan cara ketik aliasnya, kemudian dot dan tab. Kita bisa lihat di sini. Oke, jika kita lupa mengenai suatu sintaks, deskripsinya, dokumentasinya, kita bisa lakukan perintah look for. Misalkan kita lupa akan sintaks berkaitan dengan array, maka kita tinggal eksekusi. Tanda bintang artinya bahwa dia sedang eksekusi. Kita tunggu. Oke, kita lihat di sini. Ini ada beberapa perintah yang berkaitan dengan array. Bisa kita lihat. Karena ini terlalu banyak, akan saya hapus. Oke. Sekarang kita buat data berbentuk array, karena semua data dalam kecerdasan komputasional nanti adalah data berbentuk array. Misalkan data array satu dimensi, kita beri nama variabel array, variabel data, np.array. Misalkan saya punya 3 buah data. Maka kita dapatkan sebuah variabel data bentuknya array dengan satu dimensi. Jika kita ingin buat variabel data array 2 dimensi, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah sama, np array. Hanya saja ada 2 dimensi di situ. Misalkan di sini saya punya array ukurannya 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Untuk mengetahui dimensi dari sebuah array, kita bisa lakukan perintah shape. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ukuran dimensi dari variabel dengan nama data 2D adalah 2 kalikan 3. Oke. Sekarang kita akan coba untuk membuat data. Kalau ini data kita set secara manual, kita buat data otomatis dari function yang terdapat pada NumPy. Yang pertama, kita buat data semua elemennya adalah 0 dengan ukuran misalkan 2 kali 3. Maka kita lakukan perintah np zeros, ukurannya adalah misalkan 2 kali 3. Oke. Dapat kita lihat di situ bahwa kita punya data ukuran 2 kali 3 yang semua isinya adalah 0. Oke. Ada bentuk data yang lain, misalkan ketika kita ingin semua datanya
adalah 1, maka kita bisa lakukan perintah kita bisa lihat di sini bahwa kita punya variabel dengan nama OneData, ukurannya 2x3 dan semuanya adalah 1. Kita juga bisa generate data mulai dari angka tertentu sampai mulai dari angka pertama sampai angka kedua dengan beberapa angka, maka kita bisa lakukan perintah linspace. Ada 3 argumen di sini. Argumen yang pertama adalah angka yang akan kita bangkitkan dimulai dari angka yang ke-0 sampai dengan angka ke-1, dan ada misalkan 10 angka yang akan kita bangkitkan. Bisa kita lihat di sini, saya punya mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 1. Jumlah angka yang dibangkitkan di sini adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, misalkan kita ingin membuat data dengan bentuk array di mana semua elemennya adalah bilangan random, maka bisa kita lakukan dengan perintah ukuran yang kita mau buat adalah ukuran array dengan 2x3. Oke, ini mengenai data-data pembuatan array dengan menggunakan NumPy.